Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki untuk mendatangi rumah Allah dalam rangka untuk merengkuh hidayah, menggapai ketenangan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan kitab Al-Kabair dengan dosa yang pertama yaitu kesyirikan, tapi kemudian saya perluas lagi dengan membahas tauhid dan kesyirikan, kemudian dilanjutkan dengan kemunafikan dan kemudian kekafiran, karena tiga dosa ini yang kemudian akan menyebabkan seseorang itu ketika masuk neraka nggak bisa keluar lagi selama-lamanya. Sebaliknya, dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi pada bab terakhir kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan sebuah hadis tentang orang yang terakhir masuk surga, yaitu orang yang kemudian mendapatkan kenikmatan dunia dengan berbagai macamnya, diperturutkan hawa nafsunya, sampai akhirnya dia lupa bertobat kepada Tuhannya dan akhirnya mati masuk neraka. Tapi beruntungnya dia masuk neraka masih membawa iman walaupun kecil sekali di dadanya, dan Allah dengan maha penyayangnya yang Allah sudah berjanji bahwasanya rahmat Allah di akhirat yang merupakan pengejawantahan dari sifat Ar-Rahim itu hanya akan diberikan kepada orang beriman, sampai orang ini yang dosanya banyak sekalipun diampuni dan dikeluarkan dari neraka dalam kondisi merangkak dan diperintahkan untuk masuk surga. Idhab fadkhulil jannah, lunga mlebu surga. Tapi karena emang terbiasa ngeyel ketika hidup di dunia, maka dia pun menghayalkan kalau surga itu penuh, dari neraka dimasukkan ke surga. Maka dia menghayalkan nek surga itu penuh, kemudian dia nggak segera masuk, muter balik. Dan dia mengatakan, wahai Robku, ya Robku, wahai Allah, surga sudah penuh. Karena biasa ngeyel itu. Kon salat sak kose, sing putri ya kon kudungan ya sak kose gitu kan. Udah sepuh nggak bisa baca Quran, kon belajar ya kusak-kusik. Maka orang-orang seperti itu gitu, itu tinggal mlebu surga, ora ken salat, mboten ken sedekah, mboten ken haji melih, mboten ken umroh, mboten ken napa-napa. Kon mlebu surga tok ngoten jek kusak-kusik. Akhirnya Allah pun mengatakan idhabat kulijan, mlebu gitu. Kon mlebu gitu. Yang kedua kali itu. Dia pun berjalan begitu sampai depan pintu surga gak mau masuk. Dia menghayalkan nek wis kebah gitu. Karena yang dia hayalkan itu kayak barang di dunia. Jadi nek misal cara piknik niku kudune mangkane jam 8, jenengan medal griya jam 10, bayangane wis ditinggal bis. Nek mau bis ngenteni ya lingguane kebak, pomora kebak engko mesti entuke sak WC gitu kan. Nek ora ngadeg kan sak pituruti. Dipadake gitu rumangsane surga itu kayak bis gitu kan. Akhirnya dia balik lagi, ya Allah pun kebak gitu kan. Padahal dia belum ngecek gitu. Maka kemudian Allah mengatakan wis tak cepake ning jerone kenikmatan kaya raja donya ping 10 nggo kowe gitu. Niku wong niku nggih ora terus ndang mlebu yo malah ngomong, ya Allah jenengan ngece kula to. Padahal jenengan niku rajane raja. Jenengan niku sakniki sing kuwasa, jenengan napa ngece kula. Karena biasanya ning donya gawe ngece diteokeh, kon salat ra mangkat gitu kan. Delok wong salat ra duwe malah ngece. Bang Bambang ngapunten enek Pak Bambang. Pak Jon enten mboten? Mboten enten. Ya ana ene salat nganti bathukmu ireng, ra sugih-sugih. Kan enten to piye-piye ngoten niku to. Ya Allah. Jadi dia pun mengatakan begitu. Kemudian Allah tetap memaksa dia untuk masuk surga. Dan Nabi bercerita ini sambil ketawa, karena melihat dagelan pada akhir zaman
ketika manusia itu kon mlebu surga jek kosak-kosek gitu. Padahal enggak suruh beramal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Nabi itu menggambarkan penghuni surga, orang-orang yang bertauhid itu jumlahnya sedikit. Dan Allah tegaskan wa qalilum min ibadiyas syakur. Hamba Allah yang bersyukur itu sithik, sampai digambarkan dikiaskan kayak satu bulu warna hitam pada badan sapi yang warnanya putih. Sapi ini nak king ndase sing paling ujung sampai buntute paling ujung kan wulu kabeh to. Sampai ten bandule niku nggih wulu kabeh to. Nah, maka nek niku wulu siji di antara badan sing gede dan wulune beda warnane kan mboten ketok gitu ya. Atau seperti bulu yang putih tapi di tengah badan sapi yang warnanya hitam. Nah, wulu kelek kita aja rada ketok gitu, dominan. Tapi kalau kemudian bulu sapi kan enggak. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita memperbarui iman dan istiqomah di atas itu senajano kita hidup niku enten mawon cobaan ini. Mungkin dicoba, tiap orang kan cobanya beda-beda. Mungkin dicoba dari jalur anaknya, mungkin dicoba dari jalur istrinya, mungkin dicoba dari jalur tetangganya, mertuanya, bapaknya, orang tuanya, ibunya. Sampai enten pucang sawit niku, bapak niku dijaluki anake motor ra iso nukokke, karo anake dilolokke. Gampangane bapak model apa jaluki motor ra iso ora ndudit. Ngoten niku ya terus dipikir, padahal jane rasa dipikir jar gawe anake ngomong sak omong-omong tenan emang tenan ra duwe gitu lho. Ngoten niku dipikir. Akhirnya ndelok kereta lewat, nyedak akhirnya ambyur enten kereta lewat. Bluk. Lindes kereta. Brek. Niki anaknya lagi ngomong. Nah, nanti di sisi tempat lain anaknya sudah berbuat sing mungkin molo wong tuane lan sak piturute bahkan membunuh dia dan seterusnya gitu kan. Maka ya, Nabi mengingatkan ajaban diambil mukmin. Hidup orang mukmin itu menyenangkan semua. Yaitu apa? In asobatu sarok sakaro. Kalau dia dapat kenikmatan syukur. Wa in asobatu dorok sobaro. Kalau dapat hal yang jelek dia sabar. Jadi hidup niku mau entene syukur sabar. Pun niku tok. Ora usah dicandhaki liyane. Lah nek mumet piye Mas sabar wis tok. Jenengan ketemu sinten sing marahi mumet sabar mawon wis tok. Makanya saya secara pribadi ya, saya itu senang kalau kemudian dengarkan murotal, kemudian di situ bercerita tentang indahnya surga dan bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang beriman dari neraka. Kados ten Quran surat Az-Zumar, wasiqal ladina amanu wasiqal ladina taqau ilal jannati zumara, ketika orang-orang bertakwa ini dikumpulkan, digiring di depan pintu surga. Sebaliknya orang-orang yang kafir juga dikumpulkan, digiring di pintu neraka. Niku kita fahami artinya, kita fahami maknanya, kita baca tafsirnya. Jenengan rungokke 4 atau 5 ayat itu tok diulang-ulang karo menghayati indahnya iman gitu kan. Niku mungkin nek ketemu nyebel-nyebeli anake mung buyang-buyu tok. Karena tenang dunia itu enggak lama, Pak. Sampai pada satu ketika niku ten salah satu masjid ten Karanganyar ten daerah Triagan Sukoharjo mriku. Niku enten jamaah niku awake gedhe dhuwur kados kula luwih gedhe meneh malah. Niku cerita, wah kula sakniki loro ngeten taat gitu kan. Nggih pun mang sabar ya. Mungkin lah enten jatah iki Mbak piyambak. Gak lama ini mati Pak. Karena emang ya kayak gitu loh. Ya intinya kita mau ngapain itu. Makanya Allah kemudian mengingatkan wal asri, ya, demi waktu asar innal insana lafi khusrin, kabeh kita akan rugi illa kecuali amanu yang beriman wa amilu sholihat, dengan iman itu dia beramal soleh kepada Allah dengan taat menjalankan kewajiban sholat, poso, zakat, haji, umroh lan sak piturute niku ibadah mahdoh, dan kemudian amal soleh yang sifatnya horizontal kepada masyarakat, punya orang tua yang berbakti, punya anak yang ngurusi, punya istri yang ngopeni, punya kewan ya di rumati gitu kan, punya tonggo ya digatekke, wong loro ditiliki, wong mati ditakziahi lan sak piturute. Kemudian wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati pada kebenaran ngeten iki majelis ilmu, dan kemudian saling menasihati pada kesabaran. Karena hakikatnya nek wong seneng niku ya mesti ya ora kokean cerita, tapi nek kemudian sedih iku karepe kabeh wong menghibur. Maka ketika jenengan nemoni piyai-piyai yang kemudian dirundung duka,
karena musibah dan seterusnya, ampun ragu untuk memberikan motivasi tentang kebaikan-kebaikan, yaitu khususnya untuk bersabar. Ngoten. Makanya inti dari takziah itu kan menghibur, bukan malah golek berkat gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di poin yang keempat tentang syirik besar, yang menika meminta bantuan kepada jin dan setan yang minggu lalu sudah. Kemudian sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu menjadi dukun tukang ramal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan bahwasanya orang-orang yang menjadi dukun, peramal dan tukang sihir, dia telah kafir. Dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas sayatina kafaru, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu punya kerajaan yang luar biasa sampai menguasai para setan gitu kan. Nah, kemudian Nabi Sulaiman juga bisa berbuat yang menakjubkan, itu yang disebut dengan mukjizat atas izin Allah. Tapi ada manusia yang bisa melakukan itu yang disebut para tukang sihir, tapi atas bantuan setan. Ya memang juga atas izin Allah. Ning salah ngoten lho. Makanya ketika kita ngomongan takdir, kalau ada orang ngomong aku mendem mergo takdirku mendem gitu kan, itu dia nggak salah dalam konteks itu. Tapi yang harus dipahami, kenapa nggak dia sholat kemudian mengatakan aku ditakdirke wong sholat lagi lingguh ning masjid kajian kan gitu. Artinya semua yang terjadi di muka bumi ini, sampai daun yang jatuh Allah itu tahu, sampai semut yang ngusungi upo Allah itu tahu, sampai hujan yang menetes di muka bumi jumlahnya berapa Allah itu tahu, dan Allah yang menentukan. Cuman ya kan, kadang orang itu nyandai nek elek terus dinisbatkan kepada Allah, tapi nek apik dinisbatkan pada dirinya sendiri gitu. Nah ini yang salah. Kayak Korun, ketika dia dikatakan mbok yo kowe sedekah infak, dia mengatakan utitu min ilmi, aku ngene iki sugih ora mergo kayak Gusti Allah, mergo ilmuku, gelarku dawa, sekolahku akeh, wong pinter gitu. Nah maka ini yang keliru. Artinya kita harus menisbatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pernah bertanya kepada malaikat ketika ada seorang tua, baik bapak ataupun ibunya, yang kemudian anaknya mati. Allah bertanya kepada malaikat, kamu cabut nyawa anak hambaku ini? Mereka pun mengatakan iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, kamu cabut nyawa buah hati hambaku ini? Malaikat mengatakan iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, terus dia ngomong apa pas nyawa anaknya mbok cabut gitu. Kemudian malaikat itu menjawab bahwasanya hamidaka wastarja'a, dia memuji engkau ya Allah, dan kemudian mengucapkan kata istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kata Allah, yo neknu bangunkan istana ning surga, terus istana kuwi spesial kayak ana jeneng Baitul Hamdi, rumah pujian. Pertanyaannya, nek dibangunkan istana teng surga kira-kira piyaine dilebokke napa mboten? Ya mlebu. Benten kalau ning donya jenengan duwe duit akeh bangunke omah anake, le wis tak cepake omah, moh Pak, wong aku pengen manggon ning Amerika. Gitu. Tapi kok di surga ya pilane nek neraka surga mosok nggih mboten kersa mlebet mriku, nggih genah kersa gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah bahwasanya hatta tukang sihir pun bisa melakukan keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang nampak oleh mata kita itu atas izin Allah. Ngoten. Tapi bantuan syaitan, dan itu masuk dalam wilayah kesyirikan. Sehingga nanti ketika muncul Dajjal bisa nguripe wong mati, ya betul. Tapi atas izin Allah. Nah itu penting. Keimanan tuh di situ posisinya. Sehingga ketika dia menawarkan diri sebagai Tuhan, dia bukan Tuhan. Ngoten. Makanya seorang pemuda mengatakan, kowe dudu Tuhan, mergo Tuhanku Allah sempurna sedangkan matamu sijine loro, kan gitu. Ini menunjukkan bahwasanya siapapun bisa aneh-aneh, tapi tidak menjadikan sebab kita harus mengagungkan dia melebihi kadarnya sebagai manusia. Pramila jenengan nek ningali wong napa India nika sing kerja sama kali setan terus mlaku ning geni ngoten nika, ya ora usah kemudian geger ngumun, wah iki berarti dewane ngewangi mboten. Kemudian jenengan enggak usah
bingung dengan orang-orang debus sing iso napa ngolu macam-macam paku segala macam beling gitu kan. Wah ini berarti wonge cedak karo Gusti Allah mboten. Cedak sama setan iya. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan akan datang satu keadaan di mana ada orang yang berjalan di atas air dan bahkan terbang di atas udara. Maka kamu nek ketemu orang kayak gitu, ceken amalnya cocok nggak dengan sunnah, sholat apa ora kan gitu. Kemudian kalau dia punya istri dikudungi apa ora, kalau masuk bulan Ramadan dia puasa apa enggak gitu. Karena memang ada orang-orang yang menuntut ilmu itu dengan wasilah-wasilah tertentu dan dia bisa gitu kan. Dan semua atas izin Allah dalam rangka untuk membuat mereka tambah jauh dari jalan hidayah. Kemudian apa yang dilakukan setan-setan itu pada zaman Nabi Sulaiman, yu'allimunan nasa sihra. Mereka ngajari sihir, diajari macam-macam komat kamit, diajari macam-macam metode-metode untuk dapat ilmu. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu dulu ada Harut dan Marut yang diturunkan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Bahkan malaikat ini juga diturunkan untuk ngajari sihir manusia, tapi dia udah ngomong, aku ki mau cobaan, kudune ki aja belajar. Ning nek belajar tak ilmu nih. Makanya kamu nek belajar di sini dikatakan maka janganlah kamu kufur gitu. Sehingga orang-orang yang belajar sihir apapun bentuknya, maka itu bisa jatuh dalam pembatal keimanan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Dan bentuk sihir yang diajarkan malaikat Harut dan Marut pada zaman itu adalah dia bisa memisahkan suami dan istri. Dan ini prestasi terbesar setan. Jadi iblis di tengah lautan tiap hari mengirim anak buahnya ke permukaan untuk menggoda manusia dengan berbagai macam godaannya. Tiap sore mereka lapor, dan salah satu yang lapor, saya sudah bisa menceraikan si fulan dan si fulanah yang tadinya menikah. Maka untuk yang anak buah ini, si iblis kemudian mengatakan lingguo sesuk prei gitu. Adapun yang lain disuruh kerja lagi, disuruh tugas lagi, mangkat atau meneh. Dan penaknya setan dalam artian bukan berarti kita pengen dari setan boten. Maksudnya penaknya setan nek jenengan misal boten mekaryo, boten dahar tingkang jenengan kedah dahar jenengan nak keluwen. Nek setan boten, nek jenengan dahar ning boten maca bismillah, kata setan kepada temene, ya saiki kita untuk panganan. Kemudian ketika jenengan mlebet rumah nutup pintu boten nyebut bismillah, setan pun ngomong, ya kita saiki entuk nggon turu. Makanya sebenarnya setan itu lemah. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaida syaitana kana dhaifa, karena dengan jenengan ucapkan bismillah ketika nutup pintu, nutup jendela, setan niku mboten saged mlebu. Lho Mas, bukane setan ki iso nembus tembok niku gara-gara kecilik nonton jenengan nonton film Casper gitu kan. Akhirnya nggih ngoten niku gitu loh. Padahal hadis jelas kalau sonten niku jenengan tutup niku pintu, jenengan tutup jendela, setan ora iso mlebu. Nek jenengan dahar maca bismillah, kok lali nang tengahe bismillah awwalahu wa akhirahu, niku nggih setan ora iso ngolu panganane jenengan. Lah buktine ya tetep tak pangan aku arek Mas, berkahnya lho Pak yang diambil. Nah, makanya setan kalau sudah kehabisan makanan dari makanan manusia, dia panganane mung gari loro. Napa? Ngacung, sing bener tak kei 50.000. Ngacung riyen lho, nek jawab kabeh bingung kok banget sing dikei. Ngacung Adik. Cilik wae. Napa? Nggih pun bener. Mang ngacung, Pak. Nggih, satu tulang wis bener. Satu lagi napa? Persembahan boten. Tadi untuk selawe berarti. Tunggal meleh napa? Nah, ngacung Mas, ngacung sih. Oh, sing ngacung burine. Apa Mas? Tulang sama kotoran. Engko dom loro ya kali, Pak ini. Sik ditening kono. Nggih, jadi tinggal itu makanannya. Makanya panjenengan nek ngunjuk bismillah, dahar bismillah, biar keberkahannya itu dapat buat kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tugasnya itu menceraikan. Nah, kenapa kok ketoknya menceraikan? Jane ya mung sepele menceraikan, bahasanya kan ngoten to. Kok kemudian ketok prestasi banget, lan jenengan pun nyeksek to. Enten bojo ngobong bojone, to. Enten bojo mutilasi bojone. Terus pokoknya urusan-urusan ngoten niku lah jenengan tinggal di TV sak pirang-pirang ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka
Kalau kita gatekke wis ten omah niku wadange urusan sithik wae iso dadi rame, Pak. Sithik mawon. Mungkin urusan tempe, urusan tahu, urusan jeroan gitu kan, iso dadi rame dan dadi rame gede gitu kan. Maka luar biasa setan itu kerjanya. Makanya asas dari kedamaian hidup orang di dunia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Pengen damai nikah kan gitu. Artinya orang yang kalau sudah nikah maka di situ akan dapat kedamaian pertama. Tapi kemudian kok bar nikah sebulan aman, mergo seneng karo seneng. Mengko bar niku terus mulai ini si istri duwe permintaan macam-macam gitu kan. Mas aku pengen keliling dunia terno aku, ya ora apa-apa anggere numpak Vespa gitu kan. Ya wegah ta mesti ta butuh duit, macam-macam mulai rame, maka Nabi mengingatkan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah manusia itu mau berkumpul di masjid-masjid Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Majelis ilmu, Pak, yang kemudian itu mendamaikan lagi. Pramila jenengane majelis ilmu garwane dijak, putrane dijak, agar kemudian saling mengerti. Oh ternyata nek kokean tuntutan ning bojone iki ternyata yo mesake, ternyata yo kleru. Ngapunten niki contoh mawon. Umpami niki enten kakunge kerja ngapunten Gojek, ket enjing nganti enjing melih. Terus bojone ngomong, "Mas, kebutuhanku sedina sak yuta." Kinten-kinten nek Gojek ket esuk tekan esuk, pangkat bar subuh, mulih meh subuh ngoten niku sak yuta untuk mboten. Mboten kok nganti gegere ceklek ora bakal etuk ngoten niki. Makanya Nabi mengingatkan, wa inni ra'aitu kunna aksara min ahlin nar. Heh wong wedok tak kandhani, aku ki nyekseni ndeloki kuwi kopeh sing ngiseni neraka gitu. Wong wedok-wedok protes. Kenapa ya Rasul? Kata Nabi SAW, tuksirnal lakna wa takfurnal asiro. Iki kokean nyacat. Kemudian apa kata Nabi? Wa takfurnal asiro. Nafkahe bojomu piro-piro ae tetep kowe ora trimo. Sampai kemudian Nabi mengibaratkan, mengistilahkan, kamu berbuat baik setahun penuh nyari nafkah banting tulang nganti tulangnya meh ceklek gitu kan. Itu kemudian sekali aja berbuat salah, mungkin telat mulai, mungkin daluke martabak telur digawake martabak manis, mungkin alah wis pokoke sing sepele-sepele niku wong mrebut dibuboni kali setan niku lho. Nah, akhirnya apa kata wanita? Ma ra'aituka khairun qatun. Mas, aku omah-omah mbek kowe sak cekek ora tau ndelok kowe berbuat baik karo aku. Coba. Padahal setahun manggen kalih kita, tidur bareng kita, makan dari keringat kita. Niku sing kakung nek sing kerja nggih, karena enten wong kakung males kerja nggih enten niku. Nek niku enggak termasuk niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi mengingatkan, tasaddaqna, bersedekahlah wahai para wanita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku wau rumah tangga. Kemudian kenapa dukun itu kafir? Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa may yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah enggak ada seorang pun yang tahu apa yang di langit dan yang di bumi tentang perkara gaib kecuali Allah, dan mereka pun juga enggak mengetahui bagaimana atau kapan yang namanya hari berbangkit itu terjadi. Sehingga ini menegaskan bahwasannya yang maha tahu atas hal-hal yang gaib itu cuma Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah lah semua kunci-kunci alam gaib, kunci-kunci perkara gaib, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain Allah tegaskan, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang maha tahu atas yang gaib, dan yang gaib ini gak diberitahukan kepada siapapun. Hukum asalnya itu gak ada orang yang tahu. Tapi kemudian Allah batasi, illa, kecuali manirtado bir rasulin, kepada rasul yang diridhoi. Gak semua rasul dikasih tahu. Contoh adalah ketika Musa sama Khidir sudah bikin perjanjian sama Musa, nek kowe meh melu karo aku, meguru karo aku, syaratnya siji, ora usah kokean takon. Nah, tapi apa yang terjadi begitu berjalan? Nabi Khidir bolongi perahu, Musa tekok, kamu bolongi ngopo gitu? Kan mesti tak kandhani rasa kokean takon.
Kemudian ketika anak kecil ada dibunuh sama Nabi Khidir, takok meneh, ngopo kok pateni cah cilik gitu. Kemudian begitu ada cah cilik nangis, kemudian Nabi Khidir ngedeke bangunane, takok meneh, ngopo dadak dideke wong kampung ini wonge pelit-pelit itu. Lan sak piturute. Ini menunjukkan perkara gaib, hukum asalnya enggak ada yang tahu. Niki penting. Karena nanti akan ada orang ngangge gelar nopo mawon mbuh ustaz, mbuh kiai, mbuh habib ngomong nek Habib fulan ning kuburane iki lagi maca Quran, ngapusi. Nah. Ini dalil jelas, sejelas siang dan malam, sejelas kalau besok itu dino napa? Kemis gitu kan. Gitu. Dalil lho niki. Jadi bukan karena sentimen boten gitu kan. Tapi dalil. Makanya ketika ngapunten jenengan lho, nek ajeng tuku lemah atau tuku omah atau tuku motor atau mobil, sik dhewe sing jenengan tekokke napa? Napa? Lu tak ngunjuk. Napa, Pak? Nah, niku surate nek apa ora? Gitu. Padahal tuku omah, tuku lemah, tuku motor, kalih tuku mobil. Bahkan sakniki enten kuburan niku pun didol kaplingane, Pak. Niku ya tekok, ngono aku tuku iki sak kapling sak lubangane niku lho, Pak. Niku 5 juta. Niki nek aku tuku iki entuk surat apa ora? Calon rumah masa depan itu tekoki surate. Tapi ngapunten sakniki enten wong wis iso kuwar-kuwar masalah alam gaib, cerita ning kuburan nenek iki enek kuwi, mbahmu ketemu karo mbahe kae lagi ngene lagi ngono gitu kan. Lan sak piturute kok enggak pernah kita tanya tentang suratnya. Kok enggak pernah kita tanya tentang buktinya. Omonganmu bener apa ora, mung mantuk-mantuk bahkan ngomong ra cetha wae. Tol. Inna maqali rahmatan. Asiki nama sambolah itu Mama Gufron Raja tahu itu. Nah maka yang harus kita pahami, inilah cara beragama kita. Bahwasanya kita kalau urusan dunia aja kita genah ke surate, sampai kalau urusan rumah aja jenengan ke BPN teko ini sengketa apa ora, pomo iki warisan wong enek kabeh ora gelem tanda tangan ora, jenengan ke DP sithik wegah sampai entuk surat pernyataan bahwasanya semua rela gitu kan, sampai serwet niku gitu jenengan lampai gitu kan. Maka dalam beragama kita harus lebih keras, lebih ketat, jangan sampai gampang apalagi urusan yang gaib. Karena Allah sudah tegaskan bahwasanya yang gaib hukum asalnya enggak tak kayak ngerti ning sapa wae. Bahkan Rasul itu pun tertentu, enggak semua. Maka kalau para nabi itu tahu hal yang gaib, Allah kemudian tegaskan walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Maka kata-kata para nabi dinisbatkan atau diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 88. Sekiranya aku ngerti barang gaib, sesuai kedadian opo, aku mati kapan lan sak piturute, tentu aku bakal siap. Dengan nek misal dikandani, sesuk piknik Pak ning Amerika atau mungkin ke Turki, cepak-cepak toh, bahkan cepak-cepaknya jauh-jauh hari kan. Tapi karena jadwal mati nggak ada yang ngerti, maka biasanya kita nyantai-nyantai. Gak taunya hari ini bisa ke masjid, besok sudah gak bisa berangkat karena sudah pulang ke hadiratnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya para setan itu mencuri berita untuk para dukun sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Jin ayat 8 sampai 9, wa anna lamasna samaa wa wajadnaha muliat harasan sadida wa suhuba. Para jin itu berkata, dulu dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan langit itu 7 lapis, tidak tersisa tempat satu jengkal kecuali ada malaikat yang sedang sujud di situ bertasbih menyebut asma Allah. Dan setan-setan ketika melihat kondisi langit kebak, mereka kemudian hampir-hampir putus asa, wis pekah nyolong berita. Karena Allah kemudian perintahkan sesuk udan, sesuk enek iki, termasuk para penjudi-penjudi togel itu sudah dikabarkan sesuk sing metu nomor iki, sesuk sing bukaan logo iki atau apalah gitu. Kula mboten paham nih. Jangan biyen enten apa petik babi lan sak piturute. Sing guyu ngerti berarti. Nek kula ora ngerti tenan ya mung gaene krungu ngono wae. Kemudian wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Kemudian setan pun mengatakan padahal dulu kami itu punya tempat duduk di situ loh, di tempat-tempat langit, salah satu sudut langit untuk nyolong berita. Famayyastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Sapa wonge sing kemudian nekat
nyolong, nyuri berita, maka kemudian dia akan menjumpai panah-panah apinya malaikat itu ditembak. Dan itu saya buktikan Pak ketika saya ngondok di Ngruki itu waktu SMP itu kita ada acara apa niku? Tes mentalnya dan kuburan Danyung Solo Baru niku lho. Nah, dan mriku niku gitu kan. Nah, begitu kita masih dalam proses tes mental itu, zaman niku nggih niku zaman Camjikian niku to, tahun 90-an 99 gitu. Nah, itu niku mlebet tengah kuburan kan enten dalane sing iso dileboni mobil to. Nah, niku mlebet niku mobil VW Safari niku. Isine cah nom-nom 4 napa 5 kula kesupen. Niku parkir terus minggir golek kuburan, terus kuburane niku dikeloni, Pak. Keloni nganti meh jam 2 ngoten niku. Nah, terus begitu kita udah selesai acara rampung kita keluar gitu kan. Maka papasan sama becak, nggo jalangkung loro gitu. Dan yang menarik malam itu ketika kemudian kita lihat ke langit, itu di langit itu bintang jatuh itu banyak Pak, sret gitu. Niki nek cah nom-nom ra mudeng ra duwe ilmu ra tau dijak ngaji bapakane, dia kemudian wayahe ndonga, padahal boten. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tentang bintang jatuh itu, Allah berfirman di Quran surat Jin, kemudian ditegaskan lagi dalam Quran surat Al-Mulk, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Langit dunya kuwi tak kaya bintang-bintang ben go hiasan, terus selain hiasan tinggu manah, tinggu balang, tinggu bandem setan-setan. Setan sing pripun sing nyolong berita niki wau. Makanya setan-setan naik, kemudian dipanahi oleh para malaikat. Ada yang kena, ada yang enggak. Nah, kemudian dalam sebuah hadis ditegaskan, setan yang dapat berita terus dikabarkan tentang dukun. Nah, info nih bisa benar bisa salah. Kalau benar maupun salah, itu tetap dibungkus dengan 100 kedustaan. Napa dikai syarat? Ditekoki nomor, yo tak jawab nih syaratnya kowe kudu nyepake iki. Disitulah masuk dalam wilayah kesyirikan untuk yang bertanya. Untuk dukunnya sudah batal syahadatnya. Maka ini harus dihati-hati. Makanya dukun itu enten dukun palsu, kalau dukun asli. Dukun asli dia bisa jawab dan jawabannya mungkin yo tepat gitu. Tapi syarat-syaratnya itu yang mengantarkan kita pada kesyirikan. Makanya jenengan kadang ngapunten piye-piye nek kelangan dompet nang dukun, kelangan bojo ning dukun, padahal kelangan bojo kali golek eneh lah wis. Gitu. Cocok kok gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus hati-hati nggih. Allah tegaskan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Jadi nek nabi enek musuhe, moko nek jenengan dilokke, diece, salat ya ana yahene ra sugih, ora usah sedih. Wong nabi niku enten musuhe. Kemudian apa? Musuhnya siapa? Yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Dibisiki, apa kowe ngrungokke wong kae ngaji? Ya ana yahene ra sugih ra usah mangkat ning omah wae. Cepakno iki kuwi njaluk gitu kan. Nah, engko kowe tak dadekke babi ngepet. Nah, engko bengi mangkat gitu kan. Lan sak piturute. Bahkan ketika kita sering dengar fenomena tuyul gitu kan. Itu zaman Nabi SAW ketika Abu Hurairah menjaga yang namanya Baitul Mal. Beliau pernah didatangi oleh anak kecil yang kemudian nyuri bahan makanan. Begitu ditangkap, dia pun mengiba, ampun. Kulo niki wong randuwe, hak saya kan ada di sini. Jadi jangan jenengan tangkap saya punya hak gitu. Oh ya wis, ngono. Tapi hati-hati lho, aja nyolong neh. Artinya orang duwe ya ora apa-apa njaluk rasa nyolong gitu loh. Nah, tapi dicolkan gitu kan. Nah, kemudian teko lagi malam kedua, tangkap lagi. Wah, lagi dia kemudian mengiba dengan kalimat yang lebih mesake dan dicolkan lagi. Nah, kemudian dia ngomong, Abu Hurairah, nek mbok baleni neh tak laporke Nabi. Nah, kemudian nyolong lagi. Begitu nyolong lagi ketangkep, wes iki ra iso. Pokoknya kudu tak laporke Nabi. Kata dia, jangan. Lepaskan saya enggak akan mengiba lagi. Lepaskan saya, ning jenengan tak ajari satu bacaan, nek jenengan baca, jenengan akan terjaga dari setan sejak jenengan tidur sampai jenengan bangun. Nah, tabiat para sahabat niku nek entuk ilmu seneng. Maka para sahabat niku ketika melihat ilmu niku melebihi melihat emas dan perak gitu. Enggak kayak sekarang gitu. Nek misal taraweh gitu ora mangkat, begitu taraweh mulai taraweh untuk 50.000. Usulane cilik tapi kebuangan ditekan dalan-dalan gitu.
Maka Abu Hurairah rela untuk diseneni Nabi, tapi dapat ilmu. Nah, ilmunya apa? Kemudian si anak kecil ini pun mengatakan, engko nek kowe turu maca ayat kursi, kowe bakal dijaga karo Gusti Allah sejak kamu merem sampai kamu bangun, diculkan. Nah, akhirnya beliau besok ketemu Nabi, kemudian lapor cerita, kemudian Nabi mengatakan aku wis ngerti. Ngertinya karena dikabari malaikat. Karena Nabi kan nggak tahu hal-hal yang gaib kalau nggak dikabari malaikat. Wis ngerti. Nah, saiki tak tekoki, kowe ngerti ora sing marani kowe iku sapa? Abu Hurairah mengatakan tidak tahu ya Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan kuwi sing marani kowe setan. Sing diomongke ning kowe bener, ning biasane dhek ngapusi. Ning sing disampaikan kamu bener. Makanya para ulama, sebagian ulama mengambil atau membuat kaidah dari hadis ini, kebenaran itu Pak, walaupun datang dari mulut setan, itu kita tetap harus ngikut dengan catatan. Ini loh, catatannya kadang wong lali gitu loh. Catatannya ada filternya, ada cekernya. Abu Hurairah mengecek ini bener apa enggak kemana? Ke Nabi. Artinya jenengan nek arep ngrungokke sinten kemawon, Mama Gufron kayak sinten gitu kan, maka jenengan harus cek, tanyakan kepada para ulama iki wong iki ngomong apa to? Bener apa ora to gitu kan. Nek ulama yang jenengan yakini, jenengan percaya sudah mengatakan iki wong ora cetha, iki wong sesat gitu kan, maka ya sudah samina wa atona, kecoba jenengan punya ilmunya sendiri kan ngoten. Maka kebanyakan orang ini lumputan niki pakai hadis ini, kemudian dia mengambil kaidah pokoknya agar ngomong apa wae kudu tak rungokke, ya, filternya enggak punya, padahal filternya. Abu Hurairah pun bertanya kepada Nabi, akhirnya wonge bingung gitu kan. Bingung, ya aku kudu melu sing endi? Islam kok warna-warni, warnane macem-macem gitu kan. Akhirnya mumet sendiri gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid pasti harus menjauhi yang namanya tauhid. Dan tauhid di sini adalah semua bentuk hal, baik itu ritual maupun personal, yang mengantar kepada kesyirikan atau inti dari kesyirikan itu sendiri yaitu syaitan dan para pengikutnya yaitu dukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguhnya telah kami utus pada setiap rasul itu untuk menyeru pada umat-umat mereka, yaitu apa? Anibudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah sebagai Rabbmu yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan jauhilah selain Allah yaitu taghut, yang dalam hal ini, dalam konteks pelajaran kita malam hari ini, yaitu para dukun dan setan-setan. Makanya ada orang-orang yang kemudian cerita sama saya, jane nyeluk setan ini gampang loh Mas. Nggih, kula nggih ngerti. Ini aku gak nglakoni itu. Dia cerita, jenengan kayak nyepake wae banyu terus goleke darah haid cemplunge kono diudek-udek gitu diombe terus celuk-celuk lak moro gitu kan. Nggih, kula nggih ngerti niku. Ning niku wau kula moh gitu kan. Makanya harus kita pahami, dia pun ada di mana-mana, bahkan ditegaskan dia melihat kita, kita enggak melihat dia. Tapi ya nggih niku wau, ketika kita berinteraksi dengan dia itu niku bukan perkara yang dibenarkan. Loh, Nabi kan juga berinteraksi dengan setan? Enggak, Nabi enggak pernah. Nabi pun cuma beberapa kali saja ketemu, tapi enggak setiap hari, gitu loh. Bahkan yang namanya Umar bin Khattab dikatakan oleh Nabi SAW, wahai Umar, setan kuwi nek ndelok sangka ndelok kowe simpangan, jadi kamu di ujung jalan ini, setan di ujung yang lain, delok kowe mlaku dhek mlayu. Tapi Umarnya itu enggak pernah tahu gitu loh. Maka orang solih, orang yang benar, orang yang bertauhid itu justru enggak ngerti ngoten niku. Tapi diwedeni kalih barang ngoten niku. Makanya jenengan akan niteni ngeten. Banyak orang yang cerita, ning tempat iki enek demite wong wedok rambut dawa klambi abang kan ngoten niku. Sosok bolong barang gegere kan gitu. Tapi begitu kita cek dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa keimanan ketauhidan kita, enggak pernah ketemu. Mboten enten gitu. Bahkan saya sampai pernah ngobrol sama Mbah Tua dan kampungnya bapak saya itu, sampai dia ngomong, "Mas, tanggal semene wulan ngene iki, kuwi ning Sendang kae danyange teko jenenge Mbah Josroyo. Kuwi kabeh sak anak putune mara gitu kan." "Napa tenan, Mbah?" "Nggo dicek teng daerah Jaten mriku." Nah, maka nggo dicek. Melu dia. Begitu sampai kuburan, mandek dhek. Kula bablas. Nah, pasan kuburan iku ya deg-degan kula, mergo kula kagetan itu. Wah, ya kaget, menungso kaget kula. Nah, akhirnya bar kuburan lewat, mlebu perumahan.
Dan perumahan itu kula nggih wedi-wedine napa dikira maling jam semonten gitu kan. Bablas meleh, akhirnya nglewati sekolahan SD Jaten 5, habis itu muter ning burine niku enten sendang. Nggih kula senter iku goleki sing jenenge Mbah Jos ora enek Pak gitu. Sing enten nggih sajen-sajene para-para piyai-piyai yang keweden kalih setan niku wau gitu kan. Akhirnya kula balik kula critake kalih Mbah niku, Mbah, mboten enten. Tenane Mas, ora percaya karo aku, padahal ra gelem melu gitu kan. Nah, maka yang saya saksikan ngapunten, beliau di akhir hayatnya itu justru Allah cabut akalnya, kemudian pikun, dan pikunnya ini bukan pikun yang baik. Nek wong pikun dididik salat kan sae, wong pikun dididik wudu kan sae. Pikunnya pikun nyapu dalan awan-awan napa wengi-wengi bar iku terus pamit kalih wong tuwa kula, Mbak kula ajeng mantuk lah. Dalem jenengan mriku mboten kula ajeng mulih teng ngene mbok kula, padahal mboke nggih pun sedo mbuh kapan niku kan. Tapi pikun-pikun yang jelek, ada orang-orang pikun sing ra gelem adus, ada wong sing pikun Mbah Putri ngoten nongkrong metangkring tenangkringan ngoten niku ya adus niku wau gitu kan. Maka yang harus kita pahami, Nabi sampai berlindung, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, saya berlindung jangan sampai engkau kembalikan saya di masa-masa umur yang jelek, yaitu pikun gitu kan. Pikun yang jelek ardalil umur itu umur yang jelek, yang hina. Jadi tua neng ra rumangsa nek kemudian dia melakukan hal-hal yang jelek itu. Pun sepuh kedaya ten dalem wiritan maca Quran malah ning dalan ra katokan kan sosok ngoten niku. Makanya ada kontras di kampung bapak saya itu, satu mbah ini, satu mbah yang istrinya marbot masjid gitu kan. Iku sampai umur 90 tahun mboten pikun gitu kan. Mboten pikun dan tiap hari dia baca Quran sampai akhirnya beliau meninggal gitu. Maka pentingnya istiqomah di usia-usia senja agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menutup hidup kita dengan tutupan-tutupan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan lagi, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ketika kita hidup, kita ingkari niku taghut, kita ingkari setan-setan, kita ingkari dukun-dukun. Walaupun hidup kita susah, kita nggak akan mencari pesugihan, nggak akan mencari jimat-jimat, nggak akan berinteraksi dengan mereka. Kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Hakikatnya kamu sedang berpegang pada tali yang sangat kuat, lan fisama laha, yang nggak akan pernah putus. Ketika kita ada di tepian jurang, kemudian kita terikat pada tali yang kuat, hati kita itu plong, karena kita aman, orang bakal kepleset. Tapi kalau kemudian kita nggak mau pegangan, bahkan kita culkan itu tali itu, bahkan kita menjauh dari orang yang ngulur ke tali, maka alamat kita akan kecemplung jurang. Lah yang namanya neraka niku darokat, bentuk niku jeglongan. Tapi kalau surga ke atas, darojat naik ke atas. Makanya makin baik orang, surgane makin tinggi, makin buruk orang, nerakane paling jero. Iku menika orang-orang munafik yang insyaallah nanti setelah bab kesyirikan ini kita bahas. Maka yang harus kita pahami, ketika ada yang mengulurkan tali untuk menyelamatkan kita, pegang Pak. Dan tali itu sudah dilemparkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Tali kuwi jenenge agama Allah. Nah, tali Allah niku jenenge Islam. Islam itu berpondasi pada Quran dan Sunnah. Makanya kalau ada ngapunten guru kita yang ngajari agama, dia dididik ngomong Quran, ngomong Sunnah, dalile iki, ayat iki, hadis iki, insya Allah niku ngati-hati. Tapi nek jenengan pengaosan sejam setengah apa 2 jam setengah ngomong ketupius cerita ngalor ngidul ngetan ngulon sitok ayat ra metu gitu kan. Nggih pun sesukne rasa teko gitu. Buang-buang waktu Pak gitu. Dan bahkan jenengan mungkin enggak sadar dia sedang ngomong apa gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 2 minggu yang akan datang kita lanjutkan pada kesyirikan yang ke-6, yaitu berkurban untuk selain Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika